Indonesia News. Hantu Laut adalah sebutan yang pernah kesohor untuk Korps Komando Angkatan Laut atau KKO pada tahun 60-an. Pasukan khusus itu kini dikenal dengan nama Marinir. Pasukan elit ini selain sudah dikenal handal untuk pertempuran di lautan, juga sudah teruji dalam tugas operasi penyusupan ke daerah lawan. Prestasi penyusupan yang sempat jadi isu internasional saat dua pasukan KKO ini berhasil menunaikan tugas intelijen meledakan gedung McDonald di Singapura tahun 65. Robohnya gedung yang ada di jantung kota Singapura yang sekaligus simbol kekuatan imperialisme Inggris di kawasan Asia Tenggara itu sempat mengguncangkan dunia internasional. Betapa tidak, Singapura yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil dan bahan bakar minyak untuk di kawasan persemakmuran Malaya, digoncang ledakan amat dahsyat. Ledakan bom dengan daya ledak tinggi di siang bolong itu menewaskan 2 orang pegawai bank yang ada di gedung tersebut. Robohnya gedung tersebut sebagai wujud keberhasilan operasi intelijen Korps Komando atau KKO Angkatan Laut dengan sandi operasi Brahma yang berpangkalan di Sekupang, Pulau Batam. Tugas negara itu dilaksanakan oleh 2 orang anggota KKO pilihan, yaitu Serda Marinir Janatin alias Usman dan Kopral Marinir Harun. Seperti Usman Janatin itu beda kelas saja dengan saya. Pada waktu pendidikan dia kelas D, saya kelas C. Jadi satu kompinya sama, kompi sekolahnya itu masih sama, catamnya, calon tam-tamannya sama. Nah, setelah lulus dia masuk batalion 3, terus masuk bergabung dari Brahma itu. Bicara soal Brahma itu tidak lepas daripada kebijaksanaan pemerintah, yaitu tentang adanya konfrontasi yang dicanangkan oleh Presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno, tanggal 3 Mei tahun 1964 di Istana Negara, Jakarta. Pada waktu itu memang biasanya Presiden itu kalau membuatkan semacam dekret atau semacam pernyataan itu selalu dengan rapat akbar begitu. Nah, di situ intinya adalah bagaimana menghadapi masalah pembentukan Federasi Malaysia, yaitu masalah Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara Terbune untuk jadikan Federasi Malaysia. Yang pada waktu itu memang dianggap oleh Presiden Soekarno mengganggu dengan ruang gerak dari Republik Indonesia. Usman dan Harun mendapat tugas itu sebagai tindakan balasan. Kabar telah gugurnya Komandan Brahma 1, Letnan KKO W. Siswanto bersama pengawalnya tanggal 13 Desember 1964 dalam pertempuran yang tidak seimbang. Sebuah speedboat dengan kapal penyapu ranjau dari New Zealand yang tergabung dalam Fakta Pertahanan SEATO. Tanggal 13 Desember tahun 1964, kurang lebih jam 19, kami sebagai perwira operasi sekaligus juga Komandan Brahma 1 mengirim 3 speedboat ke arah daerah sasaran yaitu Singapura. Pada waktu sampai di perbatasan di Laut Internasional itu, 3 speedboat itu sudah dihadang oleh kapal penyapu ranjau. Akibat pertempuran yang tidak seimbang itulah, 1 orang gugur dan 3 orang luka-luka, dan kemudian menjadi tahanan pasukan Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO di penjara Changi. Meskipun operasi intelijen Usman dan Harun terbilang sukses bersamaan dengan 50 target geledakan lainnya di wilayah Malaya dan Singapura oleh tim intelijen Indonesia.
Namun sayangnya, kedua anggota KKO itu tak berhasil lolos dari Singapura. Keduanya tertangkap basah oleh polisi perairan Singapura setelah kapal karet yang dipergunakan macet di tengah pantai. Sebenarnya dia katanya sudah berhasil kembali ke Indonesia, tapi kebetulan juga engine-nya mati. Pesawat apa itu, speedboatnya itu akhirnya terbawa arus lagi balik ke Singapura, tertangkap ya. Nah, selama itu dia tidak pernah disatukan dengan kami. Dengan dalih aksi yang dilakukan Usman dan Harun, perbuatan kriminal dan menewaskan korban jiwa, dua KKO itu akhirnya gugur di tiang gantungan di penjara Changi, Singapura, tepat tanggal 17 September 1967. Itu sebelum jadi hukum gantung, saya ingat bahwa Pak Harto mengutus Pak Cokropanolo untuk ke Singapura bagaimana membicarakan hal ini. Lalu kemudian Singapura tetap berpegangan pada law and order, jadi tetap hukuman itu pengadilan dijalankan. Namun demikian Pak Cokropanolo berhasil bertemu dengan Usman Harun di penjara dan tetap keputusan hukuman dijalankan. Nah, setelah itu beliau pulang, Pak Cokro itu lalu mengadakan pertemuan dengan kita di Panti Perwira. Kita kumpul, beliau menyatakan, pertama adalah antara lain menyampaikan kepada bagaimana waktu itu KKO bisa mendidik prajuritnya seperti itu. Artinya bagaimana keteguhan jiwanya, keteguhan semangatnya di dalam melaksanakan tugas. Ya itu kan sesuatu hal yang mungkin masuk kategori the call yang duty gitu. Operasi intelijen yang dilakukan oleh Indonesia dengan target sejumlah negara bekas jajahan Inggris pada tahun 60-an adalah sebagai reaksi memanasnya situasi politik di wilayah ini. Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno merasa gerah melihat semakin gencarnya tekanan yang disebut dengan neokolin yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat bersama sekutunya Inggris, naga-naganya, upaya menekan posisi Indonesia sebagai pelopor New Emerging Forces di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal itu ditandai dengan rencana Inggris membentuk negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Sarawak, Sabah, Kalimantan Utara, Brunei, dan Singapura. Bung Karno merasa curiga langkah Inggris itu merupakan neokolonialisme baru yang bertujuan untuk mengepung kepentingan Indonesia. Langkah Inggris inilah yang memaksa Presiden pertama Indonesia mengumandangkan politik konfrontasi. Jangan galak-galak bicara. Saya sekarang mempunyai 21 juta sukarelawan yang semuanya minta dilatih saudara-saudara di dalam segala hal yang mengenai militer dan pembangunan. Semua sukarelawan akan menyerbu wilayah Kalimantan Utara. Ada 10 terjadu Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Ada 1000 terjadu Malaysia masuk. Untuk itulah Bung Karno memobilisasi pasukan perang dari darat, laut, dan udara di bawah payung komando Mandala Siaga. Kebijaksanaan pemerintah itu maka menyiapkan sukarelawan-sukarelawan daripada marinir yang umumnya diambil dari beberapa pemuda untuk memimpin sebanyak 300 orang. Sebanyak 300 orang itu kemudian dididik secara intelijen maupun juga operasi-operasi di hutan, di Gunung Pangrango. Nah, setelah itu mereka dipersiapkan untuk diberangkatkan ke perbatasan, baik itu yang di Semenanjung Malaya, di Singapura maupun di Kalimantan Utara, khususnya Kalimantan Timur. Mereka itu diberi sandi Brahma
Brahma 1 sampai 8. Pada waktu di sana tugas kami adalah bagaimana membina betul sukarelawan-sukarelawan sana, lalu sekaligus kita juga mengadakan operasi-operasi intelijen ya. Sasaran kami adalah Singapura, karena Singapura merupakan satu kekuatan yang ekonomi besarnya adalah melalui jasa, sehingga dengan gangguan-gangguan operasi intelijen itu maka hampir lah Singapura itu bisa lumpuh. Bersamaan dengan operasi intelijen yang dilakukan oleh pasukan Angkatan Laut, pasukan dari Angkatan Darat pun melakukan penetrasi ke sejumlah wilayah strategis daerah bekas jajahan Inggris. Salah satu saksi sejarah operasi itu adalah Pitut Soeharto. Di era Soekarno, dia mendapat tugas menjadi Konsulat Jenderal Indonesia di Singapura pertama. Pada saat itu, setelah operasi PRR Permesta, kami diperintahkan sebagai seorang tentara untuk menjadi konsul di Singapura, mempunyai suatu tugas khusus, yaitu tugas khusus pengamatan. Pengamatan dan penetralisasikan agar Singapura itu tidak menjadi duri. Ya, duri dalam tubuh gitu. Dalam tubuh Indonesia ini, supaya Singapura itu tidak merupakan duri yang menyakitkan. Artinya itu pengendalian penyelundupan, pengendalian subversi dan segala macam itu dilakukan di Singapura. Vitalnya Singapura dalam kancah politik dan ekonomi waktu itu, menurut Pitut Soeharto, karena sebelum negeri itu merdeka, wilayah tersebut sering dipergunakan sebagai tempat melegalisasi barang-barang selundupan dari Indonesia. Semua kekuatan daripada Angkatan Laut dan Bea Cukai kita minta untuk mengepung Singapura sehingga penyelundup tidak bisa ke sana. Termasuk juga kapal-kapal yang ingin untuk mengekspor komoditi dari Indonesia ke situ juga kita pulangkan, karena kita berikan suatu peraturan bahwa ekspor Indonesia hanya boleh ke Eropa dan keluar dari Singapura. Eropa dan Amerika Serikat dan negara-negara lain kecuali ke Singapura. Maka disitulah maka ekonomi Singapura itu mulai goncang, lalu kemudian kekuatan PIP ini, People's Action Party ini mulai tumbuh. Yang kemudian ini solidar dengan tindakan Indonesia. Nampaknya sikap politik Indonesia itu justru menguntungkan organisasi gerakan bawah tanah yang menginginkan negeri itu lepas dari cengkraman penjajahan Inggris. Siapa sangka secara diam-diam sejumlah tokoh politik Singapura dipimpin oleh Lee Kuan Yew dan Ong En Kwan, pimpinan Teras People Action Party atau PAP, melakukan kesepakatan dengan Indonesia untuk melakukan operasi intelijen mengusir Inggris dari negerinya. Sebetulnya itu adalah karena a silent understanding, ya, yang dirasakan untuk mengusir tentara Inggris dari situ. Oleh karena itu hanya dengan bantuan Indonesia maka tentara Inggris itu akan pergi. Oleh karena itu maka ditimbulkanlah yang dinamakan konfrontasi, di mana tentara Indonesia diajukan sampai ke depan. Sampai ke depan, sedang tentara sekutu, tentara Inggris, itu sudah jemu menghadapi Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu mereka disuruh perang lagi tidak mau. Mereka memilih pulang ke negerinya. Itulah maka meninggalkan itu sehingga kedua tempat ini menempuh kemerdekaannya. Gugurnya Usman dan Harun di tiang gantung penjara Changi, Singapura, boleh dikata tonggak sejarah kebebasan hegemoni kekuatan kolonialisme baru di wilayah Asia Tenggara. New Emerging Forces yang diperjuangkan oleh Indonesia, yang dikenal dengan poros politik Jakarta, Hanoi, Peking, dan Pyongyang,
mendapat angin segar di wilayah Asia Tenggara. Bersamaan dengan itu, upaya Inggris membuat negara federal Malaysia dengan tujuan utama untuk memperkokoh Fakta Pertahanan SEATO tak mendapat simpati lagi. SEATO adalah Fakta Pertahanan yang beranggotakan Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Australia, dan Thailand. Bukan hanya rakyat Singapura yang menuntut kemerdekaan, Kesultanan Brunei pun bergejolak dengan munculnya pemberontakan HM Asahari, pimpinan Partai Rakyat, menginginkan Kesultanan Brunei merdeka. Saksi sejarah lepasnya hegemoni Barat tahun 60-an di wilayah Asia Tenggara, kini tinggal beberapa orang. Kolonel Marinir Purnawirawan Siswanto yang pernah dikabarkan gugur di laut dalam tugas penyusupan ke Singapura yang saat itu masih menjadi wilayah jajahan Inggris adalah salah satu saksi sejarah keperkasaan KKO di medan perang lautan. Komandan Brahma I ini yang banyak berjasa dalam operasi Dwi Komando Rakyat kini hanya berharap pemerintah peduli terhadap jasad pasukan Brahma yang gugur di Singapura maupun Malaysia. Sejumlah personil yang waktu itu inventarisasi, yaitu untuk yang tertawan dari Angkatan Darat ada 19 orang dan yang gugur ada 3 orang. Untuk TNI Angkatan Laut KKO yaitu yang tertawan 34 orang dan yang gugur 22 orang. Untuk TNI Angkatan Udara atau PGT yang tertawan 123 orang, yang gugur 91 orang. Untuk Polri yang tertawan 55 orang, yang gugur 33 orang. Untuk sukarelawan yang tertawan 289 orang dan yang gugur 19 orang. Jadi jumlah yang tertawan pada waktu itu adalah 520 orang, sedangkan yang gugur 168 orang. Siswanto berharap pemerintah bisa mengembalikan ratusan jasad para pahlawan yang gugur di Singapura maupun Malaysia ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dia pun prihatin upaya lewat jalur anggota dewan dan pemerintah sampai detik ini belum ada tindak lanjutnya. Lain halnya harapan Pitut Soeharto menilai operasi komando siaga yang telah menelan korban jiwa putra-putri pilihan Ibu Pertiwi menjadi momentum saling menghargai satu bangsa serumpun, yaitu Melayu. Nah, setelah memerdekakan diri itu mereka toh memilih pengertian bahwa benderanya itu adalah dasarnya merah putih, ya, karena mereka itu back di tengah-tengah daripada Indonesia. Lalu kemudian mereka karena belum punya falsafah sendiri, mengadop yang dinamakan Pancasila, yaitu bintangnya 5. Lalu kemudian mereka itu mempunyai kesadaran bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat Muslim. Oleh karena itu maka ada bulan Sabit. Kita menyadarkan penduduk Singapura bahwa Singapura ini adalah backbone-nya adalah Indonesia. Jadi tanpa Indonesia, Singapura itu tidak akan bisa hidup. Karena Singapura itu hidup karena komoditi daripada Indonesia. Oleh karena itu maka be careful. Jangan sampai nanti pada suatu ketika you akan diisolir oleh Indonesia.
Indonesia News.